Perkenalkan, nama saya Imel Lesda Butar dengan NIM 72123444003. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya. Masuklah kita kepada fungsi kurikulum. Yang pertama itu fungsi untuk penyelenggaraan. Fungsi dalam konteks kurikulum sebagai salah satu bagian dari sistem penyelenggaraan pendidikan demi mewujudkan tujuan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu fungsi integrasi. Fungsi ini diartikan bahwa kurikulum dapat menjadi alat yang akan membantu pribadi-pribadi peserta didik yang utuh dan berintegrasi di masyarakat melalui dunia pendidikan. Yang kedua itu ada fungsi persiapan. Fungsi ini diartikan bahwa kurikulum mampu memberikan modal dan persiapan bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri memasuki jenjang berikutnya. Yang ketiga itu ada fungsi penyesuaian. Ketiga adalah fungsi penyesuaian, di mana kurikulum dapat melakukan adaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan cenderung dinamis. Yang keempat itu ada fungsi diferensiasi. Keempat adalah fungsi kurikulum sebagai diferensiasi. Artinya kurikulum menjadi alat pendidikan yang memperhatikan setiap pelayanan kepada peserta didiknya. Sebab setiap peserta didik memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Yang kelima itu fungsi diagnostik. Kelima adalah fungsi diagnostik, yaitu menyatakan bahwa kurikulum berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Selanjutnya itu ada fungsi pemilihan, yaitu menyatakan bahwa kurikulum memberikan fasilitas kepada peserta didik. Masuklah kita kepada perkembangan kurikulum di Indonesia. Pada dasarnya, banyak perubahan yang terjadi selama kurun waktu tersebut. Tak hanya pada proses penilaian saja, namun isi dari kurikulum itu juga terus diperbarui dengan berbagai perkembangan. Meski begitu, setiap perubahan yang tentu mempunyai harapan bahwa dunia pendidikan di Indonesia bisa menjadi semakin maju. Para peserta didik yang menjadi perhatian utama dari kurikulum pun bisa menjadi seorang yang jauh lebih bernilai. Selanjutnya itu konsep kurikulum. Satu itu kurikulum sebagai substansi. Kurikulum menjadi sebuah rencana belajar bagi peserta didik di sekolah. Selain itu, di dalamnya juga tercantum tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua itu kurikulum sebagai sistem. Dari hasil sistem ini diharapkan dapat tercapai sebuah kurikulum yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga itu kurikulum sebagai sebuah bidang studi. Kurikulum sebagai sebuah bidang studi, di mana sebagai sebuah studi artinya kurikulum juga bertujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum itu sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada komponen yang ada dalam kurikulum. Tujuan kurikulum yang adalah komponen yang pertama. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan sebuah perencanaan tentu harus memiliki tujuan. Begitu juga dengan kurikulum. Tanpa tujuan yang jelas, tentu apa yang dirumuskan tidak akan ada artinya. Pendidikan di Indonesia tidak akan ada artinya apabila tidak memiliki tujuan. Maka dari itu pembentukan kurikulum ditujukan demi mewujudkan ketercapaian pendidikan tersebut. Selanjutnya itu ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat berupa metode pembelajaran dan peralatan yang digunakan untuk menyampaikan pelajaran kepada peserta didik. Selanjutnya itu ada organisasi kurikulum. Dalam hal ini, setiap ahli memiliki pandangan masing-masing terhadap kurikulum yang perlu diterapkan. Selanjutnya itu ada evaluasi. Komponen kurikulum yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini ditujukan untuk melakukan pemeriksaan apakah kurikulum telah dibuat dan diterapkan berjalan dengan lancar sehingga efektif dan mampu dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut. Sekian video tentang kurikulum yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.